Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa alal qawmi zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa dhukhrina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, untuk materi pada hari ini adalah ilmu tentang akhlak. Apa itu akhlak? Akhlak atau adab itu sama saja. Asy-Syarif Ali bin Muhammad Al-Jurjani di dalam kitabnya yang bernama At-Ta'rifat, sebuah kitab yang menerangkan tentang berbagai macam definisi apapun ada dalam kitab tersebut. Diterangkan bahwa akhlak atau etika atau adab adalah ibarat dari ilmu pengetahuan untuk menjaga diri kita semua dari melakukan berbagai macam kesalahan. Artinya dengan kita mempunyai ilmu pengetahuan akhlak ini, kita akan terhindar dari melakukan hal-hal yang dianggap salah oleh syariat tentunya, maupun oleh pandangan mata umum. Lah, ada beberapa hadis yang menerangkan tentang akhlak. Demikian pula ayat Al-Quran juga ada yang dengan terang-terangan menyinggung tentang kehebatan atau keutamaan akhlak. Allah berfirman dalam surat Al-Qalam ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad berbudi pekerti yang agung atau mempunyai budi pekerti yang agung. Ayat ini jelas kita tahu bahwa Rasulullah adalah manusia yang paling utama, manusia yang paling agung, manusia yang paling mulia, dan kemuliaan beliau bukan lain karena punya akhlakul karimah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Athqalu ma yudha'u fil mizan taqwallah wa husnul khuluq." Sesuatu yang paling berat yang diletakkan di timbangan amal kita besok dari kiamat, yang pertama adalah taqwallah, takwa kepada Allah. Kalau ketakwaan kita tebal, maka timbangan amal kita juga nanti berat di akhirat. Tapi kalau ketakwaan kita tipis, maka timbangan kita kelak di akhirat juga ringan. Yang kedua, yang berperan penting dalam memperberat timbangan amal kebaikan kita adalah husnul khuluq, berbudi pekerti yang baik. Artinya, kalau ada orang akhlaknya enggak baik, peranginya buruk, maka dia timbangan kebajikannya juga ringan sekali. Apalagi sudah enggak takwa, enggak punya husnul khuluq. Ini na'udzubillah min dzalik. Rasulullah juga pernah didatangi oleh seorang sahabat. Tidak diterangkan dalam kitab ini siapa namanya sahabatnya, hanya disebutkan rajulun, ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah dari sebelah kanan Rasulullah. Lelaki ini bertanya, "Ya Rasulullah, mad-dinu, wahai utusan Allah, apa itu agama?" Lalu Rasulullah menjawab, husnul khuluq, yaitu budi pekerti yang baik. Ternyata lelaki ini, si sahabat ini belum puas. Akhirnya dia mendatangi Rasulullah dari sebelah kiri dengan pertanyaan dengan pertanyaan yang sama. "Ya Rasulullah, mad-din, apa itu agama?" Rasulullah menjawab,
seperti jawaban yang pertama, husnul khuluq, yaitu budi pekerti. Ternyata lelaki ini masih belum puas. Dia berharap jawaban Rasulullah itu beda. Ternyata dari sebelah kanan dijawab demikian, dari sebelah kiri juga dijawab demikian. Akhirnya sahabat ini ke belakang Rasulullah. Lalu dia bertanya dari belakang, ya Rasulullah, Madin, apa itu agama? Lalu Rasul menoleh ke belakang dan berkata demikian, apa kamu belum paham? Allah tahdhab, janganlah kamu marah. Jangan marah apa artinya? Kita harus punya sifat bijaksana, husnul khuluq. Ini pentingnya akhlakul karimah. Jadi akhlakul karimah itu masuk dalam berbagai aspek peribadatan kita maupun aspek muamalah kita, hubungan kita dengan manusia. Contoh haji misalnya, al-hajju asyhurun ma'lumat, faman farada fina al-hajja fala rafatha, enggak boleh berkata kotor, wala fusuqo, enggak boleh melakukan hal yang menjurus ke fasikan, wala jidala fil hajj, dan tidak boleh bertikai, enggak boleh bertengkar, enggak boleh berkata kotor, enggak boleh melakukan fusuk, enggak boleh bertikai. Ini berarti kan husnul khuluq. Dalam sholat misalnya harus memakai pakaian yang rapi, menutupi aurat, takbir pada Allah, sujud pada Allah. Ini kan akhlak, akhlakul karimah. Dalam zakat misalnya, kita disuruh memberikan zakat yang sesuatu yang baik. Kemudian cara memberikan juga demikian. Ini anak-anakku sekalian, pentingnya akhlak. Jadi tolong simak baik-baik pelajaran akhlak berikut ini. Dan akhlak itu ada kaitan erat dengan tasawuf. Maka nanti setelah materi akhlak, sedikit akan kami sampaikan materi tasawuf juga. Untuk lebih lengkapnya mari kita simak pelajaran di bawah ini.